Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mujahid wa nabi sahbil ali amma ba'd. Para jamaah pengawasan Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kula kalian panjenengan tasik saged angsal hidayahnya Allah, inayahnya Allah. Dan alhamdulillah pula saat ini kita diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang dan insya Allah umur yang barokah, sehingga saat ini kita bisa bertemu dengan bulan Muharram, dengan tahun baru Islam, dengan tahun baru Hijriyah, yang makna ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri, karena di tahun lalu tentu banyak sekali Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang bahkan kita lalai dari nikmat tersebut. Kita tidak pintar atau tidak pandai dalam mensyukuri nikmat tersebut. Dan di tahun kemarin pula banyak sekali Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada musibah, bala, cobaan yang tentu kalau bukan pertolongan Allah kita tidak mungkin selamat dari musibah, bala, cobaan, masalah tersebut. Makanya sudah sepantasnya kula kalian panjenengan kedah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena kita masih dipertemukan dengan bulan Muharram yang mudah-mudahan dalam setahun ke depan ini, dalam lembaran-lembaran baru ini, mudah-mudahan lembaran-lembaran kula kalian panjenengan penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebaikan, dan lembaran-lembaran kita mudah-mudahan ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya tahun, tentu sudah sepantasnya kula kalian panjenengan menjadi tiang-tiang sing tambah sae, sing tambah api, sing tambah sregep ibadahe. Karena saya teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, dan mudah-mudahan kula kalian panjenengan angsal predikat yang disampaikan oleh Nabi, apa itu? Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa robih. Sinten mawon tiyang yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia beruntung. Muga-muga kula kalian panjenengan angsal predikat beruntung niki. Nah, yang kedua, dirasakan Kanjeng Nabi, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Tiang sinten mawon yang hari ini, bulan ini atau tahun ini sama dengan kemarin, mboten wonten bedane. Nggih ngoten-ngoten mawon, misalnya mboten meningkat ibadahe, mboten meningkat ketakwaannya kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Lah kelompok tiga niki sing medeni, wal iyadzubillah. Sinten mawon tiyang yang mana lebih buruk dari tahun kemarin, dari hari kemarin, dari bulan kemarin, nek terus Kanjeng Nabi, fa huwa mal'unun, maka dia tercela, maka dia dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Oleh karenanya mari dalam momentum tahun baru Hijriyah niki, di awal bulan Muharram niki, kedah diperbanyak ketaatan, kedah diperkuat dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa malih doa yang sudah kita panjatkan kemarin di awal tahun kan, salah satu makna doanya mudah-mudahan nggih kita dijauhkan daripada godaan setan, kan ngoten.
Karena yang menghalangi kula kalian panjenengan untuk sampai kepada Allah niku nggih salah satunya nggih iblis, nggih setan niku, Bang. Lah, salah satu cara agar kita selamat daripada godaan setan, godaan iblis, salah satu niki kedah kita berbanyak zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Normali niki pas pembahasane dalam kitab Al-Adhkar. Insyaallah nggih niki sak terusé kula insyaallah kajengi maos kitab Al-Adhkar. Kalau kemarin tasik bingung kitabe napa sing kajengi dikaji, insyaallah niki mungkin nggih kemungkinan kita akan membaca kitab Al-Adhkar. Lah, di bab pertama di awal-awal bab niku menjelaskan tentang zikir dan nanti tidak mungkin saya baca semuanya. Niki kula pundhut sing poin-poin mawon. Normale di sini sebutkan tentang berzikir. Nah, ini salah satu agar kita niki selamat daripada godaan setan, selamat daripada godaan iblis. Saya teringat guru kami Al Habib Zain bin Sumit itu pernah mengatakan usulul insan ilallahi ta'ala bisyai'ain. Seseorang itu bisa sampai kepada Allah, bisa dekat dengan Allah niku disebabkan karena dua faktor, dua sebab. Yang pertama bidawamil fikri. Napa artinya? Dengan selalu tafakur, dengan selalu berpikir, mengagungi kekuasaan Allah. Lah, nanti ketika seseorang niku dawamul fikri, selalu berpikir, selalu tafakur, maka dampaknya ia akan mendapatkan wa yahsul bidzalika ma'rifatallah. Ia akan mendapatkan ma'rifah. Ia akan memperoleh ma'rifah, mengenal Allah dengan selalu berpikir. Lah yang kedua, bidawami dzikri, dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu menyebut nama Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Karena zikir niki tidak hanya diartikan napa zikiran maos zikir boten. Zikir niki banyak membahas halal haram, mengkaji ilmunya Allah kados ngeten niki termasuk zikir. Makanya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman surga farta'u, perbanyaklah kalian untuk zikir, perbanyaklah kalian untuk ikut hilakul zikir, kelompok-kelompok atau taman-taman surga. Sahabat bertanya, "Lu napa niku taman surga ya Rasulullah?" Hilakul zikri, kata Nabi. Taman surga itu adalah kelompok-kelompok zikir kados ngeten niki. Dan saya sudah singgung di pertemuan dulu niku ya, ketika ada dua majelis yang mana satu menyebut nama Allah, satu nimale membahas tentang halal haram. Dan Nabi mengatakan dua-duanya sama baiknya. Tapi Nabi memilih duduk dengan orang-orang yang membahas halal haram, membahas ilmu ni Allah. Karena napa? Nabi senang dengan ilmunya Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai pendidik atau sebagai guru. Maka taman-taman surga yang dikatakan oleh Nabi itu adalah kelompok-kelompok zikir kados ngeten iki. Lah, setirose Habib Zain niku, seseorang itu bisa sampai kepada Allah ya bidawami zikri, yang kedua, selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Yang mana dampaknya ketika dia selalu mengingat Allah, wa yahsul bidzalika mahabbatallah, disenangi kalian Gusti Allah. Disenangi kalian Gusti Allah. Tiang-tiang sing selalu berbanyak zikir kepada Allah. Lah, kemudian pembahasan zikir niki, sebagaimana disebutkan dalam kitab niki, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Terkadang zikir niku saged zikir dengan hati, saged zikir dengan lesan, tapi yang paling utama wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an.
Yang paling utama, yang paling afdol itu adalah zikir lesan dan hati barengan. Atas zikir wonten 3, bahkan Al Imam Al Ghazali menyebutkan wonten sekawan zikir niku, cara berzikir niku. Di sini sebutan 3. Yang pertama niku zikir dengan lesan, dengan hati. Yang ketiga zikir lesan dan hati barengan. Lah, cuman lek wonten tiyang nggih boten saged zikir sarengan hati kan lesan berbarengan, maka kata beliau fa iniktusira ala ahadima fal qalbu afdol. Kalau dia hanya mencukupkan zikir dengan salah satunya, lesan apa hati, maka dengan hati lebih afdol, lebih utama. Lek dirose Imam Nawawi. Menurut pendapat yang lain, nggih, lesan sing afdol karena sing wonten swarane. Karena napa dihitung sampai disebutkan itu pahala dihitung setiang niku angsal pahala zikir ya ketika diucapkan, ketika dilafatkan. Tapi kalau menurut beliau boten, walaupun hanya dengan hati niku nggih dicatet angsal ganjaran kalian Gusti Allah, paham. Niki econe dados umat Nabi Muhammad. Lah, tsumma la yanbaghi an yatruka dzikru bil lisan ma'al qalbi khaufan min an yadhunna bihi riya. Kemudian tidak sepantasnya seseorang itu meninggalkan zikir dengan lesan karena khawatir dianggap riya. Maksudnya nopo? Kadang kan ketika kita beto tasbih wiritan terlintas dalam benak kita, aduh mowis aku diriya. Wedi dikatakan apa? Ahli zikir. Lah itu sudah riya nih kan. Perasaan seperti itu sudah riya. Sehingga bagaimana kata beliau? Tetap kita zikiran, tetap kita megang tasbih, lintasan-lintasan tadi dihilangkan. Tetap zikiran, lek wonten lintasan dihilangkan. Karena salah satu talbis iblis niku ya, salah satu iblis untuk menghalangi manusia mengingat Allah itu dingotenaken. Ojo nyekel tasbih. Lek maca Quran ojo ketok wong akeh, engko kamu dengan riya awakmu. Akhire malih mboten maos malian. Mboten maca malian. Ilang sak teruse. Carane nggih tetep maos, tetep zikiran sambil mujahadah, sambil melawan hawa nafsu, melawan hati-hati yang mengajak kepada keburukan. Niku tirose Al-Imam An-Nawawi. Saya teringat guru kami Al-Hafizan Bersama itu, Masya Allah, beliau niki kan pun sepuh umurnya, hampir 80 lebih, hampir 90 mungkin. Tapi ketika kita di sana khidmat kepada beliau, selalu mendampingi beliau niku, subhanallah, lesannya itu mboten nate pedot dari zikir. Ten pundi-pundi mau zikir. Lek ajeng enten Masjidil Haram, naik mobil di kendaraan itu wiritan kali tasbih, mboten mandek. Kecuali kalau ditanya, Habib ada yang mau nanya gini-gini, dijawab, mantul wiritan maneh. Melampatan masjid sambil megang tasbih wiritan, mboten mandek. Padahal seumuran beliau, mriki sing enom, waduh, kalah kok. Kula nate umroh niku Ramadan di bulan hari pertama di bulan Ramadan sareng beliau. Oh, beliau mboten kesel, mboten mandek blas, mboten istirahat blas. Mriki sing enom iku mandek-mandek, duh sik kesel. Sik njukuk zam-zam ngombe. Beliau mboten, subhanallah. Padahal umurnya pun sepuh. Ini yang dikatakan oleh ulama, napa? Kekuatan batinnya itu tinggi. Kan kadang wonten tiyang niku fisiknya kuat tapi rohnya lemah. Fisiknya kuat sik enom keker. Fitness tapi lek dikene salat duha ping 8 waduh kesel 2 rakaat ae. Traweh angop tok ngoten nggih. Mboten kiat. Itu yang dikatakan fisiknya kuat tapi rohnya lemah. Lah ulama-ulama, guru-guru kita sedanten termasuk Umi Sepuh, Gus Fauzi, kan istiqomah ten masjid ben subuh padahal fisiknya lemah. Wong kula nate semerep dituntun kali lari-lari kan ngoten nggih. Yang uti pun sepuh sakit-sakitan tapi mboten putus wiritane. Karena apa? Rohnya kuat. Walaupun fisiknya lemah tapi kekuatan batinnya, rohnya kuat. Gus Matsuyuti kan nggih ngoten.
Habib Zain nggih sami. Karena walaupun fisiknya lemah, tapi rohnya kuat. Mboten mandek wiritane. Sampai Jumatan niku nggih, ngentosi Jumatan niku tasik maos kahfi. Mungkin tasik maos napa selawat wonten salat khusus niku yang dibaca tiap hari. Tasik nyekel tasbih sampai ngantuk-ngantuk beliau. Karena saya selalu didamping beliau. Kula sing mundhutaken Quran kula, Bang. Dan ini luar biasa, rohnya kuat. Habib Salim Asy-Syatir almarhum, jenengan nonton fotone Habib Salim Asy-Syatir ini orangnya gemuk. Tapi beliau itu selalu kemana-mana, keliling, dakwah, ten luar negeri ku bolak-balik. Sampai pernah ketemu dengan Habib Zain. Niku tirose Habib Zain, masya Allah, bahasa Jawa niki, awakmu iki kuat, awakmu lemu kayak ngono. Padahal kursi roda niku beliau Habib Salim Asy-Syatir almarhum. Lemu terus kursi roda tapi nandi-nandi dakwah. Dan ini menunjukkan rohnya kuat walaupun fisiknya lemah. Nah, kita niki fisiknya kuat tapi lek dijak wiritan, ayo wiritan sholawat ping 1000, waduh. Satu saya wis mangap-mangap tok tanpa suara niki. Wis kemeng kabeh. Wonten nate namanya Habib Muhammad bin Abdul Haddar, mertuanya Habib Zain atau guru sekaligus guru. Niku nate ponakane criyos ten kula. Saya pernah sholat gerhana. Sholat gerhana kan lek sing anjuranku rakaat pertama suratnya panjang kan. Rakaat kedua surat nopo, rakaat ketiga itu panjang. Karena biasanya gendara sampai anjurannya mulai napa berubah niku bulane sampai balik malih kan ngoten. Lah niku Habib Muhammad Haddar ngadeg maca surat Al-Baqarah napa-napa ngoten lho. Niki ponakne sing ndek mburi, waduh. Gak kuat ya. 2 rakaat mandek. Tapi beliau tetap ngadeg. Dalam keadaan fisiknya beliau yang lemah, umur beliau yang sepuh. Nah niku yang dimaksud dengan kuatur ruh ya. Kekuatan ruhnya besar daripada kekuatan fisiknya. Lah, kembali kepada pembahasan zikir niki, maka tiang-tiang yang dia itu selalu memperbanyak zikir akan mendapatkan kemuliaan dari Allah sebagaimana firman Allah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir banyak nggih, selalu memperzikir banyak niku, maka Allah akan siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Lalu nopo yang dimaksud dengan zikir banyak niku ya nopo sih? Apa kriteria seseorang itu dianggap zikir kata? Maka ten mriki disebutkan ulama wonten perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan zikir kata niku adalah orang-orang yang berzikir setiap selesai sholat. Mari sholat wiritan, gak langsung melayu. Model-model mriki kula niki mari wiritan salam langsung ngadeg melayu. Lah niki napa lek tirase guru kula nggih ngapunten bahasa kasare kaya napa monyet lek dikei panganan langsung melayu. Kan ngoten kan kados sing ngoten lek tirase tiang-tiang ngoten. Bahkan ada patah yang mengatakan man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Sinten mawon tiyang sing mboten gadah wiritan istiqomah ya, rutin ya. Fahuwa kirdun, maka dia adalah kirdun. Kirdun niku monyet niku wau. Ya, tirose pepatah ngoten. Nah niki disebutkan pembagian pertama yang dianggap seseorang itu termasuk zikir kata adalah dia sehabis sholat 5 waktu berzikir kepada Allah. Bahkan ditambahkan malih setiap nopo bangun tidur, masuk kamar mandi, masuk rumah, dalam keadaan mau makan, mau minum, dia berzikir kepada Allah. Dan alhamdulillah nopo syariat membahas itu semuanya. Pun wonten Nabi pun dibagi kali Nabi sallallahu alaihi wasallam niku lek kadhe mlebu omah maca iki, kate metu maca iki, kate mak maca iki. Lho niki kan sae punan. Subhanallah, ini mungkin salah satu cara seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Kersane umat Nabi Muhammad ini selamat kabeh. Kersane umat Nabi Muhammad niki napa angsal kebaikan sehingga dikasih bacaan-bacaan sing kuwata. Sak ngoco niku lho wonten wiritane. Ngoco wonten wiritane. Kajengi damel klambi niku wonten
bacaane sampai ngoten. Ten jeding sing mlebu jeding niku lho wonten bacaane. Orang kalau keluar dari kamar mandi setelah buang hajat, salah satu doanya apa? Salah satunya ghufronaka, ghufronaka, ghufronaka ping 3. Medal kamar mandi ghufronak, ghufronak, ghufronak. Jaluk sepura ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Niki ulama mempertanyakan, loh, apa kok jaluk sepuro? Padahal kan tekok jeding. Emang ini jeding maksiat ta? Secara kaidah kan tiyang njaluk sepuro niku setelah melakukan kesalahan. Lah orang habis buang hajat keluar kok njaluk sepuro ten Gusti Allah. Emang ia melakukan kesalahan apa dalam kamar mandi? Dirose ulama, ya memang dia tidak melakukan kesalahan, hanya saja kesalahan ini apa? Kurang syukur atas nikmate buang hajat. Kurang syukur atas nikmate buang hajat sehingga metu dikonjok sepuro. Lho saestu mriki kan kurang syukur nikmat buang hajat niki. Nikmat lho buang hajat niki ilang ngoten nah. Nikmate luar biasa. Coba ditahan, nggih. Ditahan telung dino ae. Waduh roteng niku, Bang. Wonten critane Singen niku satu raja ketika dia dikasih cobaan oleh Allah mboten saged BAB, buang air besar. Lama, berhari-hari sampai sampai gede wetenge. Kula ngate nggak ada pengalaman pas waktu bawa jamaah umroh tahun 2017 niku nggih sami, yaitu karena omongan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti bersabda al-bala muwakkalun bil mantik. Balak niku disebabkan karena omongannya sendiri. Karena dia ngomong sesuatu yang mungkin kurang pantas, akhirnya Gusti Allah jamaah niki disukani cobaan mboten saged BAB. Bayangkan iki ten Mekah Madinah. Mboten saged BAB selama 8 hari lek mboten salah. Terus mangan tok mlebu-mlebu sing metu angin tok, tatut-tatut tok ae. Sampai tiang kamar sak kamar niku, aduh Ustaz, niki sing metu angin tok, paham. Wis AC-ne mati, sing metu AC teko niku paham. Tatut-tatut ngentut tok. Mboten saged medal niku. Sampai kula tumbasaken obat 3 kali, sing dimimi, sing ngapunten maaf sing dimasukkan niku sampai wonten sing disemprot, sing dimasukkan terus dipencet ngoten niku. Alhamdulillah mora medal. Wah luar biasa niku nikmate. Mora semeringah wajah, mora saged aktivitas. Lah niki raja niki ketika dia tidak bisa BAB berhari-hari, kemudian dia manggil tabib-tabib, dokter-dokter, mboten saged sing mampu, mboten saged sing saged napa namine menyembuhkan raja ini. Ini ada satu ulama datang, kemudian dia datang ke raja tersebut dan mengatakan, saya bisa menyembuhkan sampean, tapi saya punya permintaan. Apa permintaannya? Saya minta semua istana nih panjenengan iki sak isi sini tak pek. Kunci berangkasnya sampean, istana nih sampean semua dan isi-isinya saya ambil. Rajane mboten purun, oh mboten moh ojo, paham. Ojo wis ojo kabeh. Separuh. Ndak. Oh, seprapat. Seprapat ojo ndak, mau aku njawab kabeh. Ojo kabeh, seprapat ndak, saya minta semuanya. Ya wis separuh. Ndak, saya minta semuanya. Bingung wis 2/3 kerajaan niki jenengan gawe sampean pek. Sing penting aku waras. Ndak, saya minta semuanya. Akhirnya mau ndak mau karena niki sakit niki, Bang. Mboten saged medal nggih pun wis PNKB wis sak istana, semua isi istana dan isi-isinya. Loh nah, untuk nikmat buang air besar niki dia harus mengorbankan istana dan seisi-isinya. Akhirnya disembuhkan kali ulama niki mek diwacakan bismillah tok mek diutik wetenge ngoten moro medal. Waduh dadi pirang ember niku. Medal sedanten niku. Medal sedanten, subhanallah. Luar biasa, Bang. Akhirnya dikasihkan ini kunci istananya, sak kunci berangkas niki jenengan beto. Apa kata ulama tadi? Kuncinya diambil, dikembalikan lagi. Wis tak balik nomane nang sampean. Loh, kenapa kok sampean ndak mau? Ternyata dunyane sampean iku regane sak pira? Dunyane sampean regane sak pira? Niku sampai seperti itu lah. Niki kelas-kelas ulama niki. Lek mriki nggih alhamdulillah oleh istana iki. Waduh, alhamdulillah oleh berangkas isi-isine iki, Bang. Lek beliau tiba sampean pek maneh.
Lho napa? Oh, ternyata harga dunianya sampean ini iku oleh pirang ember iki. Regane iku sak ember-ember iki. Kotoran ini semua, paham. Makanya mboten purun. Nah, makanya nikmat ini luar biasa, paham. Nikmat banget besar sehingga ketika keluar dari kamar mandi napa? Dianjurkan baca ghufranak, ampunanmu ya Allah, karena saya kurang bisa mensyukuri nikmat Allah. Male minta ampun dari apa? Ghufranak, minta ampun karena saya di dalam kamar mandi lalai darimu. Karena tiang-tiang lek ten kamar mandi kan biasanya rodok lali ten Gusti Allah kan. Nikmat adus mbek nyanyi kadang kan ngoten. Lalai mangkane disuwun kalian Nabi keluar dari kamar mandi untuk minta ampun. Niku yang pertama. Yang dimaksud zikir singkatan niku ya ketika dia berzikir setelah sholat 5 waktu dan zikir dalam keadaan-keadaan tertentu niku kados niku wau, masuk kamar mandi, makan, tidur dan seterusnya. Lah yang kedua, dianggap tiang niku zikir kata niku adalah napa? Dalam keadaan apapun zikire. Baik berdiri, baik duduk, baik terlentang. Nggih kados Habib Zain bin Smith niku wau. Melampah kali tasbih saestu. Tasbih niku muter terus mboten nate pedhot. Duduk kajenge ngajar iku nggih ngentosi murid nggih wiritan. Ngentosi tamu nggih wiritan. Mboten mandeg. Lah yang ketiga sebagaimana dikatakan oleh Atok di sini nggih salah satu tabi'in mboten salah niki. Orang dianggap zikir niku adalah zikir kata niku ketika dia sholat 5 waktu dengan hak-haknya. Ini lebih mudah. Tiang dianggap mendapatkan kemuliaan yang disampaikan oleh Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang zikir banyak niku ketika dia sholat dengan hak-haknya, paham? Dengan maksimal, nggih khusyuke, nggih rukune, nggih. Nah, niku dianggap zikir. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, wah, niki econe napa namanya umat Nabi Muhammad niki. Nabi memberikan keringanan kepada kita, idza aiqadar rajulu ahlahu minal lail. Jika seorang suami membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya di malam hari, fa shallaya, lalu mereka berdua salat. Untuk salat dibukai, au shalla rak'ataini jami'an, atau salat bareng, baik salat sendiri atau bareng, kutiba fiz zakirini waz zakirat, maka suami istri ini, keluarga ini dicatat termasuk orang-orang sing zikire kata eco. Terus ternyata Nabi ini luar biasa rahmati ageng, rahmatnya besar kepada umatnya, memberikan cara sing paling mudah, bugai bojoe, bugai anake di malam hari kersane saged salat niku dicatat az-zakirinallaha katsiran, sing tiyang zikir kata. Itu anjuran, bahkan sunnah niku nggih mbugahe diciprati bojone kali napa tuya pun akeh-akeh pun sak cebok ya. Ngamuk lek dibukahi sak cebok, paham. Banyune ciprati titik. Lek sak cebok lek mboten dimasakaken benjing jenengan. Titik mawon sampai ngoten. Nah, niki lho napa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, yang Nabi Muhammad berikan kepada kula kalian panjenengan. Eco, bukai bojone, bukai anake termasuk dianggap tiang-tiang sing zikir kata. Bahkan di antara salah satu tanda orang-orang yang takut kepada Allah, salah satu tanda orang-orang yang takwanya itu tinggi, yang mana disebutkan oleh Abu Laits dalam kitabnya Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub, salah satunya adalah lesannya selalu basah dengan zikir. Terus Abu Laits niki mengatakan tanda takut kepada Allah itu akan tampak pada seorang pada 7 anggota badannya. Tanda takut kepada Allah niku akan tampak pada seorang itu pada 7 anggota badannya. Yang pertama adalah lesannya. Lesannya sesuai dengan bab, ia mencegah lesannya untuk dusta, untuk ghibah, untuk ngerasani, untuk napa namine adu domba dan lain sebagainya. Ia penuhi lesannya dengan berzikir kepada Allah, maos Quran, ngaji ilmune Kanjeng Nabi. Lho niki istimewa lek saged ngoten. Medal dugi mriki nggih wangsul ten griyane, oh kali selawatan angsal pinten niku.
Kali sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad itu angsal pinten pun angsal kata niku paham. Semakin jauh rumahnya semakin banyak sing dia dapatkan daripada medal kambing ngerasani paham. Nah, ini yang pertama sesuai dengan bab, yaitu lesannya selalu berzikir kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku ini satu ibadah, satu amalan yang aku akan jadikan pegangan." Kan ibadah itu kata ya Rasulullah, ibadahku kuata, cuma berikan satu saya ibadah yang akan selalu jadikan pegangan, yang akan saya jadikan pegangan dalam hidup saya. Napa terus Kanjeng Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu ini, lesanmu ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi kepada salah satu sahabatnya. Lah kembali kepada tadi anggota badan atau salah satu tanda tiang niku takut kepada Allah. Yang pertama tadi lesannya, yang kedua hatinya. Hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Hatinya penuh dengan mengagungi ciptaan Allah. Kosong daripada permusuhan, kosong daripada kedengkian kepada orang lain. Lah yang ketiga pandangannya, matanya. Matanya selalu ia gunakan untuk kebaikan. Ia tidak jadikan matanya untuk melihat hal-hal sing dilarang kalian Gusti Allah. Lah yang keempat batnuhu, perutnya. Fala yadkhul batnuhu haraman. Maka dia tidak memasukkan kepada perutnya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sampai ada satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu nyuwunten Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ud'uli an akuna ud'ullah li an yaj'alani mustajabad da'wah." Wahai Rasulullah, doakan aku kersane kula niki saged dados tiyang sing dungane dikabulkan kali Allah. Sing cepet dikabulkan, sing langsung tembus dungane ten langit. Napa tirase Kanjeng Nabi? Ya saat atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Wahai saat nek kepingin mustajabah dungane, perbaguslah makananmu. Jangan sampai masuk dalam perutmu ini hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang sing dungane niku dikabulkan oleh Allah. Lah yang kelima yadahu, ya. Kedua tangannya, ia gunakan kedua tangannya untuk menolong orang lain, untuk berzikir. Yang keenam kakinya, fala yamshi ila ma'siyatillah, maka dia tidak berjalan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ia gunakan kakinya untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis sholawatan, majelis zikir. Makanya lek sunnah niku lek ajeng Jumatan kan ngoten biasa. Lek melampa, lek saged budale kali muline dalane beda kan ngoten. Lho napa kersane jadi saksi niki jalan-jalan yang kita lewati untuk kebaikan. Kersane pahalane semakin kata. Lho nggih, Bang. Jenengan dugi ngira mriki niku jalan yang dilewati akan jadi saksi, Bang. Dan napa setiap langkah akan bernilai pahala. Makanya sing kata melangkai. Tapi lek santri nggih cukup lewat mriki napa mriko mawon pun muter nang pasar gadang dhisik, waduh kok mali ucul malian. Santri nggih, gak usah nang pertelon dhisik muter ngono wae engko ilang malian ya. Lah yang terakhir napa ketaatannya, paham? Ia jadikan ketaatannya murni hanya karena Allah, bukan karena tujuan lain. Itulah salah satu atau tanda-tanda takutnya seorang hamba kepada Allah akan tampak pada 7 anggota badannya, pada 7 hal yang kebetulan berhubungan dengan bab yang kita baca, yaitu lesannya dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kalian panjenengan di tahun baru ini lembaran-lembaran yang akan ditorehkan amal ibadah kita ini penuh dengan ketaatan ya. Mudah-mudahan di tahun depan ini kalau kalian panjenengan dijauhkan daripada musibah, bala, hajat-hajat dikabulkan, dan mudah-mudahan di tahun kemarin kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan kalau kalian panjenengan disepuro kalian Gusti Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk
tiang-tiang yang mendapatkan predikat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya khairun nas, ya Rasulullah sinten sih tiang sing paling utama, sing paling sae niku, ya, adalah kata Nabi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tiang sing sae niku adalah orang yang umure dawa tapi perbuatannya juga baik. Ya, mudah-mudahan kalau kalian panjenengan angsal niki umure panjang sehingga kita saged ketemu Muharram berikutnya seterusnya tapi penuh dengan ketaatan. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang kedua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrun nas, sinten tiang sing sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang tola umruhu wa sa'a amaluhu. Umure dawa tapi amal ibadahe mboten sae. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. عملا قولا أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين في نعمك وسيدنا ربنا الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم صل وسلم ومغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرم التقوى وجملنا بالعافيه. يا ربنا اشرح لنا صدورنا ما شرحت به صدور الصالحين من عبادك، ويسر لنا امورنا بما يسرت به امور الصالحين من عبادك، واهدي قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك، وسدد السنتنا بما سددت به السنه الصالحين من عبادك، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجنا من النار. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة من أبرار يا عزيز غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.